Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Duhur yang Allah muliakan, marilah kita melihat beberapa kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam hidup dan kehidupan. Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang sangat sempurna. Berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang terkadang mereka memiliki satu perkara tapi tidak memiliki perkara lainnya. Umat manusia dari sisi bentuk tubuh sangat komprehensif. Setelah komprehensifnya ciptaan tubuh, Allah berikan kelebihan dua hal yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Manusia diberikan akal pikiran, tidak diberikan kepada hayawan. Kemudian manusia diberikan nafsu, tidak diberikan kepada para malaikat sekalian. Artinya, kita tidak bisa menolak kesempurnaan ciptaan Allah dan kita tidak punya peluang untuk menolak nikmat Allah, apalagi menolak eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah jadikan kita makhluk yang sempurna, wabil khusus diberikan akal pikiran untuk kedamaian dunia. Ketika umat manusia berupaya untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupannya, berarti manusia itu sudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau manusia itu buat kerusakan di dunia, manusia itu melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardi maraha. Allah melarang kita untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Karenanya ketika kita tengok satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in afshus salama bainakum. Rasul yang mulia bersabda, tidak akan masuk surga seseorang kamu hatta tu'minu. Sehingga kamu beriman kepada Allah dan arkanul iman yang menjadi kewajiban dalam kehidupan. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak akan pernah kamu beriman sehingga kamu saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi. Ini maknanya. Kita diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan suasana damai di muka bumi ini dengan saling berkomunikasi dalam bingkai kasih sayang, bukan dalam bingkai permusuhan. Ketika itu yang kita lakukan, maka ibadah lain mudah kita laksanakan, larangan Allah lain pun mudah kita tinggalkan. Tapi ketika kasih sayang tidak ada lagi di antara insan, maka dunia akan berantakan. Ketika kasih mengasihi itu sudah tidak lagi dimiliki umat manusia, maka nafsu yang bakal berbicara. Ketika nafsu yang berbicara, tidak peduli untung rugi dan tidak peduli siapa yang beruntung, siapa yang rugi dan tidak peduli apa efek daripada bicara nafsu tersebut. Karenanya hadirin wal hadirat jamaah salat duhur yang Allah muliakan, sesungguhnya tidak ada satu pun dalil yang membolehkan kita bermusuhan sesama umat manusia, apalagi sesama muslim.
Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Sesama muslim ini bersaudara, maka damaikanlah sesama saudaramu. Tidak ada alasan bagi kita untuk saling musuh-memusuhi. Kita sayangkan sejuta kali sayang. Ketika negeri ini dipimpin oleh seorang presiden selama 2 periode, 10 tahun, perpecahan umat terjadi dengan sangat merajalela sekali. Umat Islam menjadi sasaran umat lain yang tidak jelas identitasnya. Umat Islam dibunuh seperti membunuh binatang buas. Dan efek itu mengalir sampai ke negeri Aceh tercinta ini. Ketika itu yang terjadi, maka umat yang sedang beribadah baik-baik di rumah Allah terganggu ibadahnya. Karena ada pihak yang merebut, menguasai dan merampas rumah ibadah. Tidak ada dalil, tidak ada nas yang membolehkan perbuatan itu. Tapi itu terjadi. Apalagi ketika sempat terlibat orang-orang yang punya jabatan di situ. Itu pejabat yang tidak arif dan tidak cukup pengetahuan. Kita diciptakan untuk berdamai, bukan untuk bermusuhan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hum asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kita boleh bermusuhan dengan kafir, dan ketika kafir itu mengganggu kita, ketika kafir tidak mengganggu kita, tidak ada urusan kita dengan dia. Maka negeri Syiah, Iran kemarin dulu, tidak pernah memulai perang karena Islam melarang. Ketika dia diserang, dia akan gunakan sekuat tenaga, semaksimal senjata untuk membalas dan mempertahankan diri. Itu dibenarkan dalam Islam. Ketika ada orang sedang baik-baik ibadah dalam sebuah masjid dengan pola ibadah yang ada dalam tatanan Al-Quran dan Al-Sunnah hadis, lalu datang golongan lain yang juga seiman seagama untuk mengganggu ibadah saudaranya seiman seagama, merampas rumah ibadahnya, itu perbuatan salah, sangat salah. Meskipun hari ini ada orang yang minoritas menjadi sasaran dan mayoritas menjadi raja, itu tidak digunakan untuk saling bermusuhan sesama muslim. Kita patut bersedih karena kondisi ini wujud di negeri mula Islam datang. Di negeri pertahanan utama negara ini tidak mampu dikalahkan oleh penjajahan. Kita berharap para pemimpin negeri Aceh ini bersikap arif, adil, karena pemimpin itu tanpa kearifan, tanpa keadilan, itu keluar dari kriteria kepemimpinan. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Kalau kita kaji dengan pengetahuan umum dari pemikiran-pemikiran ilmuwan dunia, manusia ini diciptakan oleh Allah dalam kacamata Ibnu Khaldun sebagai hayawan natik. Kita ini makhluk yang diberikan akal. Kalau Allah tidak berikan akal kepada kita, tidak beda kita dengan kambing, lembu, itik, bebek. Maka Ibnu Khaldun mengatakan manusia ini sebagai hayawan natik. Ketika kita diberikan ilmu, lalu ilmu itu kita gunakan untuk mencetuskan kerusakan, kehancuran di muka bumi ini, tidak beda kita dengan singa, tidak beda kita dengan harimau, tidak beda kita dengan ular naga, dan semacamnya dan semacamnya. Karena kita ada pikiran, maka kita wajib menggunakan pikiran itu untuk menegakkan kalam Tuhan dan kalam Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Aristoteles mengatakan manusia ini sebagai zon politikon, zona politik. Karena lembu, kambing, binatang, hayawan tidak bisa berpolitik. Malaikat tidak bisa berpolitik. Malaikat hanya tunggu apa arahan Tuhan, baru dilakukan. Lembu hanya pikir siang malam apa yang diminum, apa yang dimakan. Makhluk lain tidak bisa berpolitik. Maka dia mengatakan manusia ini sebagai zon politikon. Pihak yang bisa berpolitik. Dan berpolitik itu terbelah dua.
ketika dia berada pada politik siasah syariah, dia akan menggunakan pemikiran dan kemampuannya untuk berpolitik secara santun dan terhormat. Ketika dia berada pada politik ala Machiavelli, maka dia akan berpolitik dengan menghalalkan cara, dengan mematikan orang lain, dengan menyisihkan orang lain untuk mengambil keuntungan bagi dia dan kelompoknya. Maka ketika ini yang dilakukan di Aceh hari ini, mereka sudah menggunakan politik Machiavelli dan meninggalkan siasah syariah. Kita tidak menginginkan ini berlanjut di bumi tercinta ini. Karena yang dilakukan hari ini, efeknya akan berlangsung sehingga dunia kiamat. Kita sudah banyak sekali terjadi konflik di negeri ini. Mulai dari konflik lokal dengan nasional dan juga konflik lokal dengan lokal. Kita pernah berhadapan dengan kezaliman tentera Soekarno dahulu kala dalam kasus DITI. Kezaliman Soeharto dalam kasus Gerakan Aceh Merdeka Agam. Sesama sendiri ada kasus perang Cumbuk dan sebagainya. Banyak sekali sudah. Dan semua itu meninggalkan kesan sehingga hari ini tidak mampu dihapus secara sekejap mata. Antara pihak korban dengan pihak yang menang itu terus saja berkelip mata ketika berjumpa. Apakah kita menjadi pemimpin di negeri ini untuk menciptakan konflik demi konflik dengan menggunakan politik ala Machiavelli atau menggunakan siasah syariah demi keamanan Aceh, demi keamanan bangsa Islam di Aceh, demi keamanan keturunan bangsa Islam di Aceh hari ini. Jangan-jangan kita hari ini menanam pohon ganja. 10 tahun ke depan anak cucu kita akan panen ganja, akan menjadi toke ganja, akan menjadi agen ganja, akan menjadi penghisap ganja. Ataukah kita mau menanam pohon kelapa hari ini? 5 tahun ke depan anak cucu kita buka puasa dengan air muda kelapa yang kita tanam hari ini. Itu sangat tergantung kepada pemimpin-pemimpin hari ini. Maka kriteria jadi pemimpin dalam pandangan ulama-ulama fikih siasah itu ketat sekali. Harus berilmu, harus berakal, sehat, harus adil, harus punya kemampuan al-hikmah, kebijaksanaan. Kalau itu tidak ada, maka kepemimpinan dia akan runtuh dalam tatanan pelayanan masyarakat. Meskipun dia bertahan pada posisi kepemimpinan. Apalagi sistem demokrasi hari ini yang bertolak belakang dengan sistem siasah syariah. Karenanya ketika kita tengok apa pendapat Adam Smith tentang manusia umpamanya. Dia mengatakan manusia ini adalah Homo homini socius. Manusia ini adalah teman kerja sesama manusia lain. Homo homini socius ini istilah bahasa Latin yang dikembangkan oleh Adam Smith untuk menggarap kesempurnaan hidup dan kesejahteraan hidup manusia dan kedamaian hidup manusia. Manusia sesama manusia ini adalah saling membutuhkan, makhluk sosial yang saling memerlukan. Tidak mungkin satu keluarga dia hidup tulen satu keluarga. Mesti dia memerlukan keluarga lain. Ketika keluarga dia itu seorang peniaga, dia perlu beras, perlu keluarga lain yang menanam padi. Ketika dia seorang raja, dia perlu manusia lain sebagai pembantunya. Homo homini socius. Beda halnya dengan konsep Hobbes, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes mengatakan manusia ini homo homini lupus. Manusia ini adalah serigala bagi manusia lain. Nah, ketika kepemimpinan Islam di negeri ini tidak menggunakan siasah syariah, tidak mengutamakan ukhuwah Islamiyah, maka konsep Thomas Hobbes ini yang akan berlaku. Itulah yang sedang kita saksikan dari tahun ke tahun yang belum pernah terjadi sebelum Aceh damai, yang belum pernah terjadi sebelum tsunami datang. Hari ini sudah terjadi di mana umat Islam Aceh dengan bangganya mendobrak umat Islam Aceh lainnya dalam berbagai kasus. Kita nyatakan bahwa itu perbuatan keliru dan kita minta kepada mereka dan juga kepada kita sekalian untuk menyamankan, mendamaikan suasana ini. Jangan kemukakan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu tidak akan pernah berakhir.
kemukakan ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah itu yang menghantarkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.